Sayang, itu. kali aja orang pengen ngoleksi ini suara arwah. Ya kan? Ikut-ikutan beli gitu. Oke. Karena lucu sih lebih tepatnya. Oke, berarti karena dari komunitas tersebut ada traffic-nya naik. Jadi berartinya 8 bit. Gak ngerti. Oke guys, balik lagi di channel kita Lester Entertainment. Makasih yang udah selalu nonton, udah selalu support. Dan kali ini kita akan kita kedatangan bintang tamu. Orang lagi opening jangan digituin dong. Masa sih? Lagi opening, langsung Ya closing udah nih. kita opening ya. Langsung closing nih. Sayang, ini kita kedatangan seseorang yang lagi viral nih. Sama kayak kakak, cuma beda jalur nih viral ini. Kalau kakak dulu viralnya ditinggal nikah. Walaupun Kakak ditinggal nikah. enggak juga sih sebenarnya. Kasian banget, sabar ya. Jangan dibahas, udah lama banget itu. Ya. Oke, kalau ini Emang pacaran beneran ya? enggak beneran guys. Kalian yang ngebuat seolah-olah gue tuh ditinggal nikah, sebenarnya enggak. Dan kali ini orang ini viral karena dia sudah menghasilkan eman dari yang namanya NFT sayang. Nah, kita kan cari. Apa itu NFT? Makanya kita akan cari-cari tahu, kita akan tanya-tanya sama beliau ini, apa sih NFT? Gimana sih cara gunainnya? Bagaimana sih cara menghasilkan uang dari NFT? Gitu. Nih, silakan orangnya udah ada di. Halo Mas, apa kabar Mas? Mas? Baik. Dengan Mas Gozali. Mas Gozali usianya berapa sekarang? 22. 22. Saya nggak ditanya umur saya. Udah ketahuan dari mukanya. Saya ada di sini loh. Saya di sini nggak dikenalin saya. Kenalin, ini Oke. ngkong saya. Karena ini ya, uaknya BBL ya. Iya. Buahnya BBL. Uak Rudi gitu ya. Ini ada Mas Rudi juga. Iya, saya 30 umur saya 30. Ini kagak nanya umur, nggak penting juga umur. nggak Gak nanya. boleh Gitu. loh, ngurang-ngurangin umur. Oh, nggak Iya. apa. Nggak apa. Iya. Oke. Mas Gozali, Iya, saya suka makan bolu gitu, suka saya. ini temanya Gozali. Oh, Gozali everyday ya. Iya. Ya udah deh. Oke. Ya, Ya, Boleh, silakan. boleh minta tolong di crop nggak kameranya? Jadi cuma kita aja bertiga gitu. Oke, ini Mas Gozali dulu ya. L sama dulu jangan ngomong dulu. Beda. Oke, kita kan tanya nih. Mas Gozali, gimana sih ceritanya Mas bisa sampai menghasilkan uang miliaran hasil menjual foto selfie? Ngepet ya? Bukan, ini jualan NFT. Ini juga ada NFT. Kirain jaga lilin. Kan waktu itu sebelumnya viral juga. Ada orangnya. Iya, enggak. Dia jual NFT. Kalau itu ngepet kita. Udah jangan dibahas ya. Bercanda ya Mas? Tersinggung nggak? Enggak. Bercanda ya, maaf ya. Mas, boleh Mas cerita gimana Mas awal mulanya Mas kepikiran untuk jual di NFT, hasil foto selfie dan akhirnya pada akhirnya menghasilkan uang yang sangat besar sih menurut saya. Itu uangnya udah dipegang. Belum, itu masih betul cryptocurrency. Namanya Berarti ETH. belum di withdraw. Gimana caranya supaya itu dutreng, miliaran itu bisa jadi hak milik kita benar-benar nyata? Di kelihatan withdraw itu namanya di withdraw, dia kan masukin nomor rekeningnya. Iya. Nanti di WD itu, Itu langsung prosesnya ditransfer. berapa lama? Prosesnya berapa lama? Cepat sih, soalnya kan harus tukarkan di exchange dulu. Mas, maaf Mas, ya ini ya kenapa saya malas bawa ibu-ibu untuk lagi. Kalau soal duit pengennya yang cepet-cepet. Iya Mas. Oke Mas, satu-satu dulu Mas. Itu gimana Mas? Boleh ceritakan sedikit nggak gimana awal mulanya terus sampai akhirnya Mas bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Ya, jadi mulanya saya tuh Mas. usaha. Mas Gojali, bukan Oh, Gojali. iya. Iya. Silakan. Yang ditanya Gozali Mas. Iya, Pak. Bukan Gohom ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Silakan. Gohom pulang. Yuk, silakan Mas. Kan tujuan saya foto setiap hari itu tujuannya buat apa? Bikin video, nanti digabungin satu. Oke, bikin semacam time lapse ya? Iya, begitu. Oke, itu awal dari tahun berapa tuh? Mulai itu? Dari 2017, waktu awal lulus SMK. Oke, tujuan untuk bikin time lapse. Iya, gitu. Nah, lalu Berarti akhirnya kepikiran untuk menjual itu gimana? Ya kan ngelihat pasar NFT isinya apa kripto apa isinya
gambar-gambar 3D, Oke. ilustrasi, terus musik, video animasi begitu. Oke. Ya aku ada ide gila sih ya, kenapa nggak ngupload foto sendiri? Nah, oke, berarti Mas sendiri menangkap bahwa NFT itu bisa menjadi wadah, bisa menjadi peluang Iya. buat Mas untuk menjual asetnya Mas tadi berupa foto-foto itu Iya. kan. Nah, itu NFT sendiri Mas cari tahu sendiri atau disarankan oleh teman? Saya udah tahu dari 2021 sih. Jadi Oke. sebelumnya tuh ada artis 3D namanya Beeple. Tuh artis 3D tuh bikin renderan setiap hari selama 5.000 hari. Sapose itu artis 3D. Oh, itu orang luar sih. 5.000 hari itu Ya barangkali 15 Kabila tahun tahu. loh. Iya. Oke, tapi saya penasaran nih. Di NFT sendiri yang menjual selfie itu Mas sebagai pionirnya yang pertama atau sebelumnya sudah ada yang menjual foto selfie-nya? Oh, sebelumnya tuh udah ada sih ada NFT tuh berupa karakter manusia tapi atributnya beda-beda. Kayak CryptoPunk gitu-gitu. Tepang itu semacam apa tuh? Itu bentuknya 8 bit sih. Itu juga NFT yang terkenal sih. Salah satu yang terkenal, Iya. salah satu yang laris di pasar NFT. Iya. Itu Gak ngerti. Itu bentuknya yang kotak-kotak itu. kotak-kotak. Tadi dijelasin dulu NFT itu gimana ceritanya nih nggak ngerti. Iya, Iya, saya nggak tahu. Saya juga kurang begitu paham nih. Makanya saya mau belajar dari Mas Gozali sama Mas Rudi juga nih. Kan udah. Saya juga kagak paham. Emang kamu kira saya kesini paham? Saya justru mau biar paham. Lah, saya juga bingung Mas. Mas di sini ngapain? Saya juga bingung kenapa saya ada di sini. Kenapa saya ada Kan di kita ngundangnya Gojali Iya. ya kan? Saya dapat callingan tadi tapi. Mungkin ya kita juga masih awam ya. Dan juga makin banyak juga penonton yang masih awam terkait NFT. Tadi saya udah sedikit tanya-tanya ya tentang NFT sendiri, tapi mungkin banyak juga yang awam dan termasuk kami juga belum mengerti secara jelas dan rinci apa sih itu NFT sebenarnya. Mungkin kita bisa tanya ke Mas Gozali. Iya, ya. jadi saya suka makan nasi sama rendang, saya suka. Bakmi, saya suka makan bakmi. Mas juga. boleh keluar nggak dari sini? Kan pintu dibuka. Ini biar Gozali aja nih. Bohong, mending bohong deh. Pulang. Iya. Tapi saya nggak ditanya-tanya sih, Pak. Iya. Kan lagi konteksnya kan Oh lagi iya, pembahasan. saya juga mau nanya dia sebenarnya. Tadi Iya, saya iya. Kita tadi kan saya tanya-tanya, tanya justru apa? kan mau Iya, iya. nyari ilmu juga Mau kan nyari dari ilmu. Mas Gozali kan. Oh, resep ilmu kita. Iya. Iya. Kalau nggak nyari ini haus akan ilmu, kalau nggak haus akan ilmu nggak bisa begini. Nggak bisa sesuai ke sini sayang. Kita harus haus akan ilmu sayang. Oke, boleh diem dulu nggak dia mau ngomong? Oh iya, Mas. Ya, iya. Sorry Mas. Mohon maaf Mas ya, ini masih amatir Mas. Tadi pertanyaannya apa ya? Apa itu NFT? Apa NFT sebenarnya Mas? Coba dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan ke kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. NFT itu menurut saya kayak sertifikat rumah. Jadi kan orang bisa niru, orang bisa lihat, cuman nggak bisa dijual. Yang penting tuh sertifikatnya. Oke, mungkin lebih ke gini kali ya menurut saya. Jika kita punya karya di sosmed itu kan luas ya. Orang bisa menduplikasikan, bisa mengcopy, men-screen capture. Tapi kadang-kadang orang ketika upload tidak mencantumkan sumbernya tuh. Padahal ada orang yang mempunyai karya orisinal tersebut. Iya, betul. Tapi tidak dicantumkan sumbernya. Nah, mungkin NFT ini untuk mematenkan karya tersebut kali ya. Iya, begitu. Lewat sertifikat namanya. Iya. Gitu. Nah, makanya berarti mungkin Mas Gozali ini kan banyak ini namanya nyebutnya apa? Items ini. Kan tadi saya ada sedikit tanya-tanya tuh items. Item ini mungkin lebih ke aset yang dipunya ya. Iya, aset ya, aset berarti. digital namanya. Aset digital. Dan aset digital ini bentuknya apa aja selain foto? Oh, bisa berupa video mungkin. Video, lagu iya, lagu benar. bisa. Berarti kita lagu mungkin nih kadang mungkin ya bisa aja kali. Saya kan iseng nih. Nggak saya puter di platform musik, nggak di YouTube atau dimanapun. Lalu saya jual di NFT untuk lebih orisinil dan eksklusif. Mungkin bisa begitu. Wah, bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Banget. Mau Covernya jadi penyanyi? Iya. Apa? Covernya muka dia. saya Kayak nyanyi kamu. lagu. Aduh, Loh, justru unik loh saya. enggak. Ini NFT itu unik. Kamu jangan sangka begitu nggak laku loh. Justru itu bisa laku loh. Bukan Karena dia bukan mempermasalahkan wadahnya NFT-nya, tapi maksudnya yang nyanyi Rizky Bilar, terus covernya ini gitu. Gimana? kalau di YouTube kita jual itu nggak ada yang nonton. Tapi kalau di NFT bisa aja lebih mahal sayang.
pas Kalau fotonya Mas Gozali, Mas Gozali udah jelas tahu siapa gitu Mas Gozali. Dia jual fotonya dia yang lurus, lempeng gitu. Lempeng. Terus ini lagu kakak itu sayang, yang itu. kali aja orang pengen ngoleksi ini suara arwah. Ya kan? Itu kita nggak tahu. Pas denger lagu Rizky Bilar, pas denger, kok suara arwah? Oke, gue beli deh. 150 juta gitu. Dijual lagi. Mukanya, oh iya muka arwah. Muka arwah. Bercanda, mohon maaf, ini sedang bercanda nih teman saya nih. Gitu emang. Oke, Mas, untuk masuk di NFT sendiri ada persyaratan khusus nggak sih untuk join ke dalam NFT sendiri? Perlu ada syaratnya sih, seperti bikin akun dulu. Oke, bikin register ya? Ya, Di mana akunnya? bikin walletnya dulu, wallet Oh, kayak dompet. Jadi Mas masukin nomor rekening tuh saat itu ya? Bikin dompetnya di Belum. mana? Nama websitenya apa? Oh, belum ya? belum. Nama website buat bikin dompetnya apa? Metamask. Metamask. Oke. Metamask. Saya taunya dompet Binance ya? Itu Binance salah juga. satu. Salah satu ya? Iya. Oke, ini Itu ada internet. dibikinin website-nya dulu, tapi saat pertama kali register tersebut nggak langsung masukin nomor rekening. Belum, itu kan masih berbentuk cryptocurrency, uang digital. Oke. Jadi bisa dipindahin ke rekening kitanya setelah berapa lama prosesnya? Nggak makan waktu sih, cepet sih. Cepet ya? Iya, Langsung. 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 Kan contoh kayak kalau YouTube kan berapa bulan. Bulan sekali. Nah, kalau ini iya. gimana? Nah itu Mas Dede? mungkin maksudnya verifikasi kali. Nah, Oh. verifikasinya itu lewat apa? Oh kan kayak lewat walletnya dulu, dompet, baru Oke. ke exchange-nya. Oke. Itu salah satunya kayak toko kripto gitu-gitu. Oh, Jadi masuk ke Indodax. dompet dulu. Dompet Masuk ke- kan akan terima mata uang dalam bentuk Ethereum Ya, namanya. begitu. Oke. Dari Ethereum kita bisa jual di toko kripto atau di beberapa exchanger, jadilah rupiah ditransfer ke rekening kita. Oke, iya setelah lewat ini kan, lewat convert mata uang dulu kan. Betul. Iya, betul. Tapi kalau royaltinya, karena nih Gozali itu ada 933 foto kan. 933 foto, ini mukanya nih, kayak gini kan. Iya, item selama atau aset ini Iya. aset digital dia lah kali gitu. 933 foto ini dimiliki oleh 501 orang. Oke. Dengan harga termurah sekarang 0,24 Ethereum atau berapa tuh? 12 juta Oke, kali ya. Mas, untuk menentukan nilai terendah ini ditentukan lewat apa? Market Lewat Market. orang yang jual itu, Iya. yang dijual lagi. yang jual dan beli. Iya. Jadi bukan dia. Kamu pas pertama kali jual foto kamu harganya berapa? Saya waktu jual foto tuh $3 atau setara 50.000. 50.000. $3. Sekarang udah 12 juta. Satu foto Insya Allah. awalnya. Nah, Iya. saat itu momentum apa yang saat itu membuat tiba-tiba harganya naik secara drastis? Oh, beli nggak yang Hah? ini? Ingat nggak? Itu gara-gara komunitas sih. Yang beli kan komunitas, jadi kayak ada yang beli terus kayak ngikut-ngikut semua, jadi pada ikut-ikutan beli gitu. Oke. Karena lucu sih lebih tepatnya. Oke, berarti karena dari komunitas tersebut akhirnya trafficnya naik, Iya. lalu harganya melonjak Iya. drastis. Karena kan pada beli terus nggak mau jual lagi, ditawar sama orang di bid. Gue beli deh 0,1, gue beli 0,2, naiklah harga. Itulah namanya floor price terbaru. Oke, berarti sistemnya bisa hampir ke bidding juga kali ya? Bisa bidding, bisa beli. Bisa Kayak bidding lelang juga. gitu. Kayak lelang ya? Iya. Berarti bisa aja ketika Mas ngejual sistemnya lelang nih. Akhirnya saya bidding nih sama Mas Rudi, misalkan siapa harga tertinggi yang dikasih itu yang Mas terima kan? Iya. Betul. Ya Allah, ini kenapa fotonya begini semua, Mas? Itu Emang foto begini. setiap hari. Foto setiap hari. Foto yang ngebuat dia mampu beli Alphard cash. Pertanyaan Dede, kenapa maksudnya tuh tiba-tiba ya udah deh gua mau post fotonya yang kayak gini aja gitu. Kenapa begitu? Ya kan, Supaya beda dari Mas saya yang kan lain. kepengen kan bikin time lapse kan. Iya. Kenapa bikinnya selfie? Kan foto banyak tuh. Banyak konsepnya misalkan. Kenapa Iya. Mas kepikiran untuk bikin muka datar, selfie, nggak pakai baju? Nah, kenapa? Oh, itu kan Idenya. tujuannya biar itu Beda dari yang lain. enggak, Apa? soalnya kan muka harus sama, biar yang beda tuh yang sekitar ya, mukanya harus gini. Iya. Misalkan Biasanya- bajunya Iya. gitu ya. Biasa itu trademark NFT gitu, misalnya monyet, gambar monyet, bajunya yang ganti-ganti, mukanya sama. Karena dia Mas tadi tujuannya bukan jual di NFT kan, untuk time lapse. Iya. Makanya dia bikin foto banyak, Nanti- disusun rapi, gerakannya sama, hanya baju doang yang berbeda kan.
ekspresi sama kan. Iya. Nah, ternyata akhirnya dia ngeliat peluang di NFT, dijual lah di NFT ini dan akhirnya menghasilkan. Tapi tadi Mas sempat bahas bahwa pelonjakan harga asetnya Mas itu naik ketika ada suatu komunitas yang akhirnya bikin naik. Nah, komunitas itu apa namanya komunitas? Komunitas NFT itu biasanya ada di Telegram, Discord, Twitter. Banyak komunitas. Nama komunitas sendiri apa? Campur banyak banget. Oh, banyak ya? Banyak banget. Random lah ya Jadi komunitasnya. istilahnya tuh ada orang lihat foto dia dikirim ke Telegram ya. Telegram pada lihat, ih lucu, gua beli deh $3 kan 50.000. Dikirim lagi, lucu juga nih, beli sampai lucu mukanya. Nih, yang ini nih. Tapi $1.900 nih, 30 juta. Nah, lucu kan? Tapi saya penasaran, yang bentuk 30 juta loh. Yang bentuk komunitas foto Mas itu siapa? Oh, itu ada yang kan beberapa artis itu ikut beli kayak Mas Jejo bahkan beli 8. Terus Chef Arnold beli Instagramnya siapa? Chef Arnold beli 20. Chef Arnold Terus langsung di-post terus. Jadi kan orang ikut, wah Chef Arnold udah beli. Nah, Rizky Bilar beli, wah kan pada beli gitu. Udah akhirnya Itu jadi dari rame. apa tadi Telegram? Telegram, Twitter. Makanya kalau main Telegram itu yang bermanfaat. Oh, bermanfaat. Jangan link-link yang lain. Maka Telegram bermanfaat. Kok ketawa saya pasti ketawa Telegram yang lain. Emang yang lain biasanya apa di Telegram? Adanya apa? Apa? Itu bajakan film kan? Hah? Bajakan lihat. Contohnya film apa? Sebutin nggak apa-apa. Apa? Bokep. Astagfirullahaladzim. Ayo yang lain. Makanya mendingan liatin Nah, fotonya itu Gozali. maksudnya Dim. Gitu. Jadi sekarang Mas Bilar sama Mbak Lesti ada kepikiran nggak buat bikin NFT? Ya tertarik ya, karena memang kan Lester tuh selalu membuka diri untuk peluang apapun ya, peluang bisnis apapun, termasuk NFT ini sebuah sesuatu yang menarik banget buat saya dan buat kalian juga bisa aja karena ini peluang untuk siapa aja ya kan, dan untuk siapa aja, siapa sangka coba kita hanya modal selfie ternyata menghasilkan uang eman, dan itulah namanya rezeki Mas ya, kita nggak pernah tahu ya. Tapi yang saya tangkap ya, menurut saya ini justru sebenarnya buah dari konsistensi Mas juga. Walaupun Mas niatnya bukan untuk jual. Dia nggak jual NFT. buah, dia jual NFT. Buah. Ya maksudnya ini kan konsisten dan komitmen dia foto. Capek loh Mas, untuk konsisten itu susah loh. Tapi kan bukan jual buah, tadi katanya karena Maksudnya Maksudnya buah dari maksudnya hasil yang dia dapat. hasilnya NFT bukan buah, bukan. perjuangannya Gua dia ada hasilnya lightsaber nih. Ini adalah lightsaber Star Wars nih, Mas. Tapi balik lagi ke belakang ya. Ada nggak sih orang yang kenalin Mas dengan NFT sendiri? Atau siapa orang yang udah kenalin NFT? pertamanya Atau Mas- tahu dari siapa atau Iya. Mas tiba-tiba ngelihat sendiri atau searching atau apa? Oh, emang kan di Instagram, di berita-berita juga ada yang berita tentang NFT penjualannya yang itu penjualan yang sangat besar ya. Aku kemarin lihat bukan kemarin sih, tahun lalu Iya. lihat 3D artis. 3D artis. Iya. Oke. Itu bikin render setiap hari selama 5.000 hari. Itu dijual miliaran sih. Oke, pada intinya dari berita lah ya, Iya. yang akhirnya Mas mencari tahu nih. Iya, sih apa itu ini? NFT, iya. Dan akhirnya bisa- Cerdas berarti. Ya, memang orang-orang cerdas yang pintar memanfaatkan uang. Gitu. Dan Mas Gozali menurut kakak salah satu orang yang membuktikan hal itu ya. Konsisten, komitmen, dan pintar memanfaatkan peluang yang ada. Iya, benar. Top gitu. Semoga lancar terus, semoga Ya. konsisten terus. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan bisa menjadi justru pendongkrak Iya, supaya lebih sukses lagi. amin. Di NFT. Kasih ilmu-ilmunya juga ya Mas ya. Iya, Sharing sharing-sharing kita ilmu. bisa terjun di NFT langsung gitu. Terus Mas, ini kan di NFT kan tadi saya sempat nyimak juga ada harga terendah, ada harga termahal. Harga termahal yang Mas punya berapa kalau boleh tahu saat dijual? Yang terjual. Iya, berapa yang Mas pernah jual yang termahal, tertinggi? Mahal nih, kita bisa lihat nih. Oh bisa kelihatan ya? Bisa, itu loh. Sekarang ada orang yang punya fotonya Mas Gozali Nilainya berapa Mas? dan menjual ini 6 juta Ethereum.
Jadi nggak tahu udah tuh ratusan miliar. Cuman kan laku apa enggak nggak tahu. Oh, berarti ini Terserah bukanya berapa. hanya dia masih open nih. Iya open. Nah ini yang terjual ada 1 Ethereum. Berarti sebenarnya kita pun bisa negosiasi Mas ya. Bisa nego, bisa bid. Nah ada yang terjual last 1 Ethereum ya. 1 Ethereum berapa sih? 45 juta ya. Iya, lagi turun sih. 45 juta nih. Jadi nih foto ini nggak pakai baju. Ini 45 juta dibeli orang, sudah dibeli. 45 juta tuh harganya. Ini 45 juta. Pengen ketawa nggak pas begitu ngeliat foto sendiri begitu? Ketawa terus ya. Ketawa. Apalagi ada yang beli gitu. Dia sendiri geli. Baru saya mau jawab. Dia sendiri geli ya. Masya Allah tapi ya, Mas, ya Allah Tapi, Mas, rezekinya. coba deh ngomong selfie. Mas, boleh dong pas kita liatin 3 gaya selfie yang berbeda. Anda Mas buat kasih ke kamera. Kasih ke kamera. Lihat kamera aja. Ya kayak gini aku jual. Nanti di screenshot bisa dijual. Kalau saya ngizinin. Oh iya. Oh, Harus ada perizinan soalnya. terkait orang yang difoto. Kalau Iya. di NFT kan begitu. Oh gitu ya. Berarti saya nggak bisa sembarangan ya masukin foto Mas Rudi misalkan saya jual gitu. Ya nggak bisa, ada copyright. Kecuali foto saya punya sendiri. juga. Iya. Kecuali foto saya sendiri. Kecuali saya izin ke Mas atau karya dari Mas misalkan. Misalkan ada karya desain karikatur atau apa gitu kan. Tinggal kita mungkin sharing persentase atau apa gitu kali ya. Iya. Mas Ghazali nggak ada niatan mau ganti gaya gitu selain lempeng aja begitu? Nah, itu udah di konsep gitu. Oh itu udah konsepnya begitu, kirain mau ganti kayang atau terbang gitu kayak Spider-Man barangkali. Berarti sampai jenggotnya tumbuh juga itu. Ya Begitu diem aja. gitu, diem. Ya Allah, enak banget hidupnya ya. Foto Terus aja. saya juga kemarin sempet tuh lihat di internet ya, Mas diundang sama Kang Ridwan, Kang Emil ya. Lihat di internet atau dikasih tahu Mas Rudi? Kasih tahu saya terus Iya. dia lihat. Saya nggak lihat dulu, baru kakak pastiin sama Mas Rudi. Memastikan. Mas Rudi emang bener kok gitu Mas Rudi. Oke, mungkin dibahas aja begitu. Komentar Soalnya dia tadi Sempat. dikasih tahu juga. sempat saya lihat collab sama kemarin Pak Bamsud, Iya. Om Deddy, Kang Kang Emil. Emil. Ada sempat ditawarin peluang bisnis. Banyak ya. Oh, banyak. Banyak, Masya Allah. Banyak, Masya Ya, kan saya ditawarin sama Mas Jijo sih lebih tepatnya. Soalnya kan saya backgroundnya animator, jadi tuh saya bisa 3D 3D modeling gitu. Berarti Mas memberikan karya ke si developernya dia gitu. Iya. Enggak Mas ngejual sendiri di akunnya Mas. Itu juga ada rencana kedepannya sih, cuman ini saya lagi cari pengalaman sih lebih tepatnya Oke. kedepannya. Oke. Terus selain ini kan bisa dibilang digital ini online ya. Ada tertarik untuk bisnis di offline nggak? Bisnis sosok offline tuh ibu Mungkin kuliner kayak kopi kayak sekarang lagi keren kan kopi gitu kan. ibu buka toko batik. Buka toko batik. Iya. Gimana? Semarang. Iya, Semarang. Semarang. Batik tulis ya? Iya, batik tulis, batik cap gitu. Namanya apa? Namanya apa? Namanya batik pasya. Batik Batik pasya. batik pasar. Iya, tapi saat ini masih itu sih, ya gara-gara Covid jadi bangkrut gitu. Ya udah mudah-mudahan abis ini banyak Lewat ini bisa yang dikembangin lagi. Iya, ya. amin. Bisnis batiknya. Iya. Atau mungkin ibunya mau taruh berkembang. foto kamu di batik. Itu ide bagus. Atau Nah, ya mungkin benar. bener. Mas foto pakai baju batik, selfie. Ya kan? Iya. Lalu bagi ke nyokap persentasenya. Bisa sih gitu. Ya bisa kan? Ya kalau sama orang tua nggak usah Orang tua nggak usah perhitungan persentase. lah. Nah, oke, dari uang ini dapat ini. Mana udah dapat eman bisa dibilang ya. Buat apa ya? Pengennya mau diapain uang itu? Tujuan lebih tepatnya cita-citaku sih pengen bikin studio animasi sendiri. Wih. Nanti bikin bareng Leslar. Amin. Leslar X Ghazali Animation Studio. Benar-benar kita bisa Amin. kolaborasi ya di Iya. itu juga. Berarti terus ada hal lain mungkin proyek jangka pendek yang pengen dikerjain. Apa ya? Soalnya tuh semua uangnya tuh saya pasrahkan sama orang tua. Berarti orang tuanya enggak? Iya, kedepannya kan ini masih bentuk cryptocurrency. Harganya Kamu anak keberapa? orang tua nih pasti makin mahal nanti harganya. Pasti makan mahal. Ya kan
kalau buat orang tua sih, kalau kita udah memuliakan orang tua, urusan kita akan lebih dimudahkan, lebih gampang saya. Anak keberapa? Anak kedua dari 3 saudara. Udah pada berumah tangga? Sama kayak Lesti berarti. Cuma 3 bersaudara. Ada cewek cowok? Kakak cewek, adik cewek, saya cowok sendiri. Oh, sama. Berarti saya juga cewek sendiri, kalau ini cowok. Insya Allah semoga lancar terus ya rezeki. Ada lagi mau ditanya, ini Mas apa? Udah, saya itu Pak, ya saya suka makan rendang Pak. Nggak pengen temuin berewak biar kayak ini Rudy Salim. Bisa gak sih? Bisa dong, bisa. Ya bisa kan Mas ya? Mas bagi dong obatnya Mas. Iya, ntar ya. Kita ke Turki bareng Ata. Oke, itu kita udah menarik ya, kita udah kulik-kulik segala macam. Nah, ini untuk yang terakhir nih. Tips buat NFT pemula apa? Termasuk buat Leslar nih, Leslar pasti mau bikin nih. Ya, termasuk untuk kita juga nih. Pemula juga nih, amatir kita kan. Tips dari saya sih ngelihat pasar dulu, terus riset-riset. Jangan asal buat NFT gitu. Benar. Tapi tipsnya dia Mas berlaku bukan hanya untuk digital, bukan hanya berlaku untuk NFT juga loh Mas. Untuk offline pun kita ketika menjalankan usaha kan kita harus riset dulu Mas. Kita cari tahu pasarnya kemana. Jadi mirip-mirip sebenarnya. Mirip-mirip sebenarnya pasarnya kemana. Target yang dituju siapa, gitu kan? Iya. Kamu mau withdraw duitnya kapan jadinya nih? Iya, kalau saya Iya nggak? apa? Ada nomor rekening tuh? Kalau nggak ada Saya punya bisa banyak nomor rekening sih, cuma kosong. Nggak rencana kapan mau mau bagi nomor rekening saya? withdraw? Ntar turun lagi Ethereum. Soalnya ini juga lagi turun sih, mungkin lagi cairnya juga seperlunya. Oh, tapi udah sempat cairin? Udah sempat withdraw? Mungkin beberapa? Iya, kan beberapa ada yang jual lagi pakai Ethereum, dan itu bisa saya tarik tuh, sempat saya tarik 0,8 atau enggak sekitar 39 juta. Itu nggak bisa langsung misalkan 1 miliar atau 5 miliar bisa dicairin semua gitu, nggak bisa ya? Bisa, cuman agak ribet gitu. Mas kan asetnya berupa foto ya, berupa foto selfie yang menghasilkan miliaran rupiah. Nah, artinya Mas kan harus selalu menyediakan foto-foto nih, foto-fotonya Mas nih untuk konsumsi para pengguna NFT sendiri kan. Nah, ada sempat kekhawatiran tersendiri nggak sih foto-foto Mas yang sebanyak itu disalahgunakan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Enggak sih ya, saya sih nggak apa-apa ya, karena saya sih udah siap lah kalau. Ini Rudy Sujarwo ngomong dulu perasaan. Ya gimana Mas, silakan Mas. Oh, iya. Silakan Mas, ayo Mas. Mana Mas ya? Iya siap. Boleh Mas ya ngomong? Iya silakan. Boleh. Bawa pulang aja ntar. Jangan kasihan di Semarang kalau jauh. Oh iya. Izin ada bokapnya juga. Oh iya. Ada bokapnya ya. Izinnya boleh ngomong sebentar. Iya silakan Mas. Apa ya? Kan setelah saya ngupload di OpenSea sih sempat mikir-mikir kedua sampai berapa ratus kali buat promosiin ke Twitter sih. Jadi kayak sempat promosi di sosmednya Mas juga. Terus sempat takut. Lalu? Iya kayak ngalah apa salahnya sih ngupload gitu. Ya udahlah gitu ya. Ya apa sih paling Lillahi ta'ala aja lah ya, udah jalanin aja lah. Laku nggak laku ya nggak masalah sih aslinya. Terus soal khawatir itu nanti fotonya disalahgunain sama orang lain gimana tuh? Ya saya nothing tulus aja lah ya. Nasib lah. Biarin lah berarti orang yang ngelakuin itu dosa-dosa buat dia lah ya. Yang penting Mas kan nggak ngelakuin gitu kan ya. Iya. Oke. Yang penting hasilnya sekarang kan sukses, berhasil. Jadi jangan takut lah buat mulai. Kalau takut mikir terus nggak mulai. Sekarang mulai sukses. Itu salah satu tips dari pebisnis sukses ya. Jangan takut untuk memulai. Takutlah untuk mengakhiri. Ketika mengakhiri kita tanpa ini, ketika kita mengakhiri otomatis kan akan ada luka gitu ya. Karena perpisahan itu sangat menyakitkan ya. Ada luka. Kan nyakit. Lagi nggak nyambung juga sih, aduh. Oke, ini terakhir kita makasih dulu sebelumnya Mas Ghazali udah datang, udah mampir ke konten kita ya. Nggak dibilang podcast juga, ini konten kita sekarang. Sekarang kita udah bareng sama ini Bos Rudy Salim. Enggak, saya nganter doang, sebentar lagi juga saya pulang. Enggak dong. Tadi saya ketemu di depan tadi. Mas Ghazali. Bawa masuk manajernya. Iya, bisa banget. Termasuk
orang yang ini cerdas nih, bisa memanfaatkan peluang yang ada nih. Jago dia, nanam benih di mana-mana nih. Oke, Mas, kita makasih banyak. Ya, Karena sama-sama. ada bicara-bicara yang kurang, tapi terakhir sebelum kita tutup konten ini, kita selfie bareng berempat ya dengan gaya Mas Guzali. Oke, ya. siap. Siap bos ya. Siap, Bos. Oke. Yes. Ayo bos, gimana? Nanti mau dijual berapa ini? Boleh, dong. itu bisa. Maksudnya ada foto kita berempat gitu dijual di situ bisa? Bisa dong. Kalau setuju, Kalau setuju, nanti hasilnya dibagi. persetujuannya itu lihat apa? Ya, Lewat ini sekarang, iya apa enggak? Gak usah dibagi udah, sok. Pos aja, silakan. Enggak mau, saya buat susu banyak. Udah gak apa-apa. Yuk. Oke.